Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi IPS kelas 10 tema 1, yaitu tentang sejarah Indonesia, manusia, ruang, dan waktu. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Materi pertama akan kita mulai dengan pengantar ilmu sejarah. Merujuk istilah sejarah dalam bahasa Indonesia, menurut beberapa ahli, berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun, yang berarti pohon kayu. Dalam KBBI, istilah sejarah mengandung 3 penjelasan, yaitu asal-usul atau keturunan silsilah, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, bisa berupa riwayat, tambo, atau cerita, serta pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Dalam bahasa Inggris, sejarah itu adalah history. Atau berdasarkan kamus Cambridge, history adalah kajian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu suatu negara atau subjek lain. Dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia yang memiliki arti orang pandai. Lalu, buat apa sih kita belajar sejarah? Disarikan dari berbagai sumber, ada beberapa kegunaan ilmu sejarah, antara lain menjelaskan bagaimana manusia dan tindakan mereka mungkin dipengaruhi oleh suatu politik atau masalah ekonomi atau kondisi geografi. Memberikan pemahaman bahwa orang-orang pada masa lalu mungkin tidak memiliki nilai yang sama seperti yang kita miliki saat ini. Mengenal siapa diri kita sebagai pribadi dan mengenal siapa kita secara kolektif atau sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat dan bangsa. Memahami memori dan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya ke generasi mendatang, hingga bagaimana sejarah membentuk kondisi kita saat ini. Menumbuh kembangkan kecakapan berpikir kritis, kreatif, imajinatif, dan reflektif. Serta menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah seperti mencari sumber, memilah sumber, dan menganalisis sumber sejarah. Selanjutnya kita bahas manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Manusia dalam kajian ilmu sejarah adalah subjek dan objek. Artinya, manusia dengan segenap gagasan dan tindakannya adalah penggerak sejarah yang membawa perubahan di masyarakat. Menurut Kartodirjo pada tahun 2017, memaparkan bahwa ketika biografi dan individu menjadi unit sejarah, maka individu sebagai manusia harus dipahami secara utuh mengenai latar belakangnya, lingkungan sosial budayanya, wataknya, dan pandangan hidupnya. Selanjutnya, sejarah dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam ilmu sejarah, dimensi ruang atau spasial merujuk pada tempat suatu peristiwa terjadi. Dimensi ruang menjelaskan tentang kondisi dan situasi suatu peristiwa terjadi. Dalam ilmu sejarah ada juga dimensi waktu yang merujuk pada kapan suatu peristiwa terjadi. Dimensi waktu dapat berupa detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan abad pada masa lampau yang menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi. Berdasarkan Kunto Wijoyo pada tahun 2013, terdapat 4 hal yang dipelajari dalam sejarah dari segi waktu, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, serta perubahan. Sebagai ilmu yang mengkaji manusia dalam dimensi ruang dan waktu, sejarawan Kunto Wijoyo pada tahun 2013 menjelaskan bahwa sejarah adalah ilmu yang mengkaji tentang manusia, waktu, sesuatu yang memiliki makna sosial, tentang sesuatu yang tertentu dan terperinci. Perlu diingat bahwa kajian ilmu sejarah itu berbeda dengan arkeologi dan antropologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia berupa fosil dan benda-benda dalam kehidupan manusia. Sedangkan antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan. Walaupun kajiannya mencakup tentang kehidupan pada masa prasejarah, fokus kajian ilmu sejarah adalah
mempelajari semua proses dan dinamika manusia dengan semua aspek kehidupannya di masa lampau. Selanjutnya, kita masuk ke materi diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Ilmuwan sosial bernama John Galtung dalam bukunya yang berjudul Theory and Method of Social Research tahun 1966 berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu diakronis dan ilmu sosial lainnya adalah ilmu sinkronis. Sebagai ilmu yang diakronis, Kunto Wijoyo pada tahun 2008 menjelaskan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Menurut Z pada tahun 2018, ilmu sejarah menjelaskan perubahan dalam lintasan waktu yang disampaikan secara berurutan dari waktu yang paling awal hingga yang paling akhir. Nah, ini menunjukkan ilmu sejarah diakronis itu disampaikan secara kronologis. Kronologi dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Chronos, yang berarti waktu. Merujuk pada kamus Merriam-Webster, kronologi adalah pengaturan atau pengorganisasian setiap peristiwa dalam urutan kejadian. Sedangkan ilmu sinkronis adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang meluas dalam ruang, tetapi dalam waktu yang terbatas. Sinkronis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu synkronos, yang berarti terjadi secara bersamaan. Sinkronis dalam sejarah merujuk pada ruang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang menjelaskan tentang situasi dan kondisi suatu masyarakat, sebab akibat, dan korelasi atas suatu peristiwa. Nah, kemudian dalam sejarah ada juga istilah periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu dalam sejarah dengan cara menghubungkan berbagai peristiwa sesuai dengan masanya dalam satu periode. Tujuan dari periodisasi adalah untuk memudahkan memahami suatu peristiwa bersejarah dalam rentang waktu dan klasifikasi tertentu. Nah, salah satu contoh periodisasi sejarah Indonesia itu dilakukan oleh sejarawan Taufik Abdullah pada karyanya Indonesia dalam Arus Sejarah. Urutannya yaitu prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha, kedatangan dan peradaban Islam, kolonialisasi dan perlawanan, masa pergerakan kebangsaan, perang dan revolusi, pasca revolusi, serta Orde Baru dan reformasi. Selanjutnya kita bahas penelitian sejarah. Penelitian sejarah menurut Louis Gottschalk dikutip dari Saidah tahun 2011 menerapkan 4 kegiatan pokok sebagai cara melakukan penelitian dan penulisan sejarah, yaitu mengumpulkan berbagai informasi tertulis dan lisan yang relevan, membuang informasi yang tidak jelas dan keasliannya masih diragukan, mengambil kesimpulan dari bukti dan sumber sejarah yang terpercaya, serta merangkai semua bukti dan sumber menjadi laporan. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian sejarah adalah heuristik, yang berarti mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sejarah. Kritik dan verifikasi, yang berarti melakukan pemeriksaan keaslian sumber sejarah. Interpretasi yaitu menafsirkan dan memahami makna keterkaitan dari sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. Serta historiografi, yaitu tulisan, hasil penelitian, dan laporan sejarah. Selanjutnya kita bahas sumber sejarah. Secara umum, terdapat 2 macam sumber sejarah, yaitu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Contohnya, arsip, fosil, artefak, serta hasil wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah. Sedangkan sumber sejarah sekunder adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Contohnya, hasil penelitian sejarawan, laporan penelitian yang relevan, biografi, surat menyurat, serta surat kabar yang tidak sejaman dengan peristiwa. Nah, berdasarkan bentuknya, ada 3 bentuk sumber sejarah, yaitu sumber tertulis, sumber benda, dan sumber lisan.
Contoh sumber tertulis ada prasasti, kronik, babat, hikayat, surat bersurat, laporan-laporan, naskah, buku, surat kabar, serta majalah. Untuk contoh dari sumber lisan adalah tradisi lisan, yaitu cerita yang diwariskan antar generasi secara lisan. Sedangkan contoh dari sumber benda bisa foto, video, bangunan, serta peralatan hidup. Selanjutnya kita bahas penulisan sejarah. Historiografi sejarah Indonesia yang ditulis oleh para sejarawan, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, pada umumnya dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, serta historiografi modern. Historiografi tradisional yaitu tulisan sejarah dari masa kerajaan Hindu-Buddha, masuknya Islam di Indonesia, dan kerajaan-kerajaan Islam. Historiografi kolonial